Elton Bagot, I spoke with him before. Bikin kaget dan kecewa seluruh supporter Indonesia. Patrick Kluivert ungkap alasan Elkan Bagot belum mau terima panggilan timnas Indonesia. Ternyata ini sebabnya. Dipanggil mendadak Patrick Kluivert, ini target Beckham Putra bersama timnas Indonesia. Panggilan mendadak dari pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menjadi kabar mengejutkan sekaligus menggembirakan bagi gelandang muda Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha. Curhat pada pelatih, Ragnar Oratmangoen sangat kecewa tak bisa perkuat timnas Indonesia kali ini. Berikut penjelasannya. Stefano Lillipali bocorkan strategi taklukan Cina, prediksi menang 2-0 untuk skuad Garuda. Penyerang timnas Indonesia, Stefano Lillipali, menyatakan keyakinan yang kuat menjelang pertandingan penting melawan Cina di kandang sendiri. Dia juga beberkan kelebihan materi pemain Garuda saat ini. Berikut berita selengkapnya. Sandy Walsh alami cedera, diragukan tampil bela Garuda. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memberikan kabar terkini terkait salah satu pemainnya, yaitu Sandy Walsh. Simak selengkapnya. Patut diacungi jempol. Asnawi Mangkualam tolak lawan Manchester United demi bela negara. Port FC angkat bicara. Berikut penjelasan klub. Resmi dilepas Brisbane Roar, bagaimana masa depan Rafael Struijk? Begini pernyataan resmi klub. Klub asal Australia, Brisbane Roar, resmi mengumumkan perpisahan dengan pemain timnas Indonesia, Rafael Struijk. Simak selengkapnya. Bikin kaget dan kecewa seluruh supporter Indonesia. Patrick Kluivert ungkap alasan Elkan Bagot belum mau terima panggilan timnas Indonesia. Ternyata ini sebabnya. Elkan Bagot tengah menunjukkan performa yang solid di level klub dan dalam kondisi fisik prima. Meski begitu, namanya belum juga muncul dalam daftar panggilan timnas Indonesia, menimbulkan tanda tanya di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Publik pun mulai berspekulasi, mempertanyakan alasan dibalik absennya bek jangkung tersebut. Walau PSSI sempat memberikan klarifikasi di beberapa kesempatan, misteri soal ketidakhadiran Elkan di skuad Garuda masih belum sepenuhnya terjawab. Namun, sampai saat ini belum ada penjelasan langsung dari pihak Elkan Bagot. Awak media pun telah mencoba menghubungi Bagot melalui berbagai cara, tetapi belum juga mendapatkan jawaban. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert menyebut dirinya sempat berbicara dengan Elkan Bagot pada Maret lalu, atau sebelum pemanggilan pemain untuk menghadapi laga melawan Australia dan Bahrain. Saya sempat bicara dengan Elkan Bagot sebelum laga kualifikasi melawan Australia dan Bahrain, ungkap Patrick Kluivert di kanal YouTube resmi Timnas Indonesia, Senin, 26 Mei 2025. Beredar kabar jika Elkan Bagot masih belum mau menerima panggilan dari Timnas Indonesia untuk sementara ini. Sebab, pemain kelahiran Bangkok, Thailand itu ingin lebih fokus untuk mendapatkan menit bermain di level klub. Patrick Kluivert pun membenarkan hal itu. Ex-pelatih timnas Curaçao ini juga menyebut Elkan Bagot saat itu takut kehilangan posisi inti di klub. Dia bilang kalau dia takut kehilangan posisinya di klub, jelas Patrick Kluivert. Lebih lanjut, Patrick Kluivert juga memberikan penjelasan mengenai tidak adanya nama Elkan Bagot dalam pemanggilan skuad terkini timnas Indonesia. Menurut Kluivert, beberapa bek lain tampil lebih bagus dan dinilai lebih siap membela tim Garuda. Sekarang ini ada beberapa pemain di posisi dia yang tampil baik, mereka juga layak diberi kesempatan untuk membuktikan diri, tegas Patrick Kluivert. Elkan Bagot kini berusia 22 tahun. Pemilik tinggi 196 cm ini telah mencatatkan 22 caps dan mencetak 2 gol untuk timnas Indonesia. Apakah Bagot sudah tak cinta timnas Indonesia lagi? Bagaimana menurut kalian? Dipanggil mendadak Patrick Kluivert, ini target Beckham Putra bersama timnas Indonesia. Panggilan mendadak dari pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menjadi kabar mengejutkan sekaligus menggembirakan bagi gelandang muda Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha. Ia dipanggil untuk memperkuat tim senior usai Septian Satria Bagaskara mengalami cedera. Kesempatan ini menjadi momen penting bagi Beckham yang telah lama menanti panggilan dari tim nasional level senior. Beckham tak ingin menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan pelatih kepala. Pemain berusia 22 tahun ini menegaskan bahwa tujuannya bukan sekadar bergabung, melainkan benar-benar ingin memberikan kontribusi terbaik. Semoga bisa masuk dalam skuad tim nasional Indonesia. Tidak muluk-muluk, dengan pemanggilan ini saya hanya ingin menjawab kepercayaan yang telah diberikan pelatih, kata Beckham, dikutip dari laman resmi Persib. Selain itu, adik kandung Giovan Zola itu juga memanfaatkan kesempatan ini sebagai momen berharga untuk belajar dari pemain-pemain lain yang memiliki pengalaman internasional. Semoga timnas bisa lolos ke babak selanjutnya, meraih prestasi terbaik. Saya juga bisa belajar ke pemain lainnya di timnas, sebab banyak yang bermain di liga luar juga. Jadi ini momen yang sangat berharga bagi saya, ujarnya.
Panggilan ini menjadi titik balik bagi karir internasional Beckham yang sebelumnya lebih banyak berkiprah di timnas kelompok usia. Terakhir kali ia membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF U23 2023, di mana ia tampil dalam 4 pertandingan dan membantu tim mencapai babak final dan keluar sebagai runner-up. Sebelumnya, Beckham juga menjadi bagian penting dari timnas U19. Ia telah melalui berbagai jenjang pengembangan bersama skuad Garuda Muda, menjadikannya salah satu pemain yang secara konsisten hadir di level internasional meskipun belum sempat merasakan atmosfer timnas senior. Kini, dengan kepercayaan yang diberikan oleh Patrick Kluivert, Beckham putra memiliki kesempatan emas untuk membuktikan kapasitasnya di level tertinggi sepak bola nasional. Bagi penggemar timnas Indonesia, penampilan Beckham bisa menjadi warna baru dalam perjuangan menuju prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Bagaimana menurut kalian? Curhat pada pelatih, Ragnar Oratmangoen sangat kecewa tak bisa perkuat timnas Indonesia kali ini. Berikut penjelasannya. Timnas Indonesia dipastikan tak bisa mengandalkan Ragnar Oratmangoen dalam pemanggilan skuad terbaru. Gelandang FC Feyenoord itu terpaksa menepi lantaran cedera lutut yang dialaminya mengalami infeksi, memperpanjang masa pemulihannya. Absennya Ragnar menjadi pukulan bagi tim, mengingat kontribusinya yang selama ini cukup vital. Kini, baik klub maupun timnas harus mencari alternatif lain sambil menanti pemain berdarah Indonesia Belanda itu pulih sepenuhnya. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berbicara mengenai cedera yang dialami Ragnar Oratmangoen. Kluivert sangat menyayangkan cedera yang dialami ex-pemain Groningen itu. Ragnar Oratmangoen adalah satu di antara pemain penting di timnas Indonesia. Bahkan, Kluivert berani menjamin, Oratmangoen akan selalu mendapatkan tempat di skuadnya ketika dalam kondisi yang fit. Yang satu ini cukup sensitif bagi saya, terutama Ragnar karena jika dia bermain dan dalam kondisi normal, dia pasti ada di dalam skuad, kata Patrick Kluivert di kanal YouTube resmi Timnas Indonesia, Senin, 26 Mei 2025. Publik tentu merasa sedih dengan cedera yang dialami Ragnar Oratmangoen. Apalagi peran pemain keturunan Maluku tersebut bisa dikatakan sangat baik untuk Timnas Indonesia. Patrick Kluivert meyakinkan bukan hanya publik yang merasa sedih. Tim kepelatihan Timnas Indonesia dan Ragnar Oratmangoen tentu merasakan hal yang sama. Tapi sayangnya saya sudah bicara dengan Ragnar bahwa karena infeksi di lututnya, dia tidak bisa masuk dalam skuad. Dan itu adalah kekecewaan bagi saya, tim dan tentu buat dia, tegas Kluivert. Stefano Lillipali bocorkan strategi taklukan Cina, prediksi menang 2-0 untuk skuad Garuda. Penyerang timnas Indonesia, Stefano Lillipali, menyatakan keyakinan yang kuat menjelang pertandingan penting melawan Cina di kandang sendiri. Dia juga beberkan kelebihan materi pemain Garuda saat ini. Berikut berita selengkapnya. Stefano Lillipali, gelandang serang timnas Indonesia, mengungkapkan rasa optimisme yang tinggi menjelang pertandingan penting melawan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia percaya bahwa skuad Garuda akan mampu meraih poin penuh dalam laga yang akan datang. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 5 Juni 2025, dan merupakan bagian dari grup C. 3 poin dari duel ini akan sangat berpengaruh terhadap peluang Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Kalau saya lihat skuad timnas sekarang, kita main home juga, kita harus ambil 3 poin lawan Cina karena itu sangat penting. Kita harus menang di situ, ya kita kasih maksimal, kata Lillipali. Dia juga memprediksi bahwa Indonesia akan menang dengan skor 2-0. Saat ini, Indonesia berada di peringkat keempat dalam klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan total 9 poin dari 8 pertandingan. Terdapat 2 laga tersisa yang harus dijalani oleh Indonesia di grup C. Kelebihan pemain timnas Indonesia. Pemain berusia 35 tahun tersebut mengungkapkan bahwa skuad yang dilatih oleh Patrick Kluivert kini terdiri dari banyak pemain muda, baik yang bermain di Liga 1 maupun yang berkarir di Eropa. Di sisi lain, tim ini juga diperkuat oleh pemain berpengalaman seperti Tom Haye dan Jordi Amat. Menurutnya, perpaduan antara pengalaman dan semangat dari generasi muda dapat menjadi kekuatan utama bagi tim nasional pada pertandingan mendatang. Ya, ada banyak pemain muda juga. Yang lokal, mereka sudah lama main di Liga Indonesia. Yang lain main di Eropa, itu sangat bagus. Saya punya pengalaman sudah lama di sini, di Indonesia. Juga sempat di Eropa dulu. Itu bagus buat saya dan buat pemain lain, kata Lillipali. Stefano Lillipali siap berikan kontribusi. Meskipun belum ada kepastian mengenai posisinya dalam susunan pemain utama, Lillipali menegaskan bahwa sumbangsihnya untuk tim nasional tidak tergantung pada berapa banyak waktu bermain yang ia dapatkan. Loyalitasnya kepada Merah Putih tetap kuat, tanpa memandang peran yang harus ia jalankan di lapangan. Ya, saya di sini, main atau tidak main saya kasih maksimal untuk timnas. Siapapun yang main, yang penting Indonesia menang. Kita ada satu target, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026, ujarnya dengan tegas.
Lillipali menunjukkan performa yang sangat stabil bersama Borneo FC. Namun, pada musim 2024-2025, ia mengalami cedera yang cukup lama membuatnya harus absen. Saat ini, Lillipali telah pulih dan siap untuk kembali memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan mendatang. Sandy Walsh alami cedera, diragukan tampil bela Garuda. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memberikan kabar terkini terkait salah satu pemainnya, yaitu Sandy Walsh. Simak selengkapnya. Ia menjelaskan bahwa Walsh masih dalam kondisi cedera. Kluivert menjelaskan bahwa Sandy Walsh diragukan untuk tampil membela timnas Indonesia. Dia belum tahu apakah Walsh bisa bergabung dengan tim. Kondisi Sandy Walsh masih cedera. Saya sudah bicara dengannya, dan dia mengatakan belum bisa dipastikan apakah bisa ke sini atau tidak, kata Kluivert di Bali. Saat ini, timnas Indonesia tengah melakukan pemusatan latihan di Bali untuk persiapan 2 pertandingan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Garuda akan melawan Cina dan Jepang. Hari ini latihan pertama, jadi hari ini untuk mengetahui dulu kondisi kebugaran pemain, dan untuk juga mengenalkan para pemain kepada satu sama lain, karena mereka juga sudah berpisah dengan waktu yang lama, harus mengembalikan kekompakan, karena kami akan melakukan hal yang sangat penting untuk Indonesia, ujar Kluivert. Patut diacungi jempol. Asnawi Mangkualam tolak lawan Manchester United demi bela negara. Port FC angkat bicara. Berikut penjelasan klub. Asnawi Mangkualam mundur dari skuad ASEAN All Stars versus Manchester United. Pihak klub Asnawi, Port FC, pun angkat bicara. Asnawi diketahui mundur karena mendapat panggilan membela timnas Indonesia. Dia harus menjalani persiapan bersama skuad Garuda untuk melakoni 2 laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2025. Asnawi sejatinya masuk skuad ASEAN All Stars untuk menghadapi Man United dalam laga persahabatan. Hanya saja, Port FC mengumumkan bahwa 2 pemainnya harus mundur dari ASEAN All Stars. 2 pemain itu adalah Asnawi dan Peradol Camrasame. 2 pemain Port FC, yaitu Peradon Camrasame dan Asnawi Mangkualam, harus mengundurkan diri dari tim ASEAN All Stars yang dijadwalkan akan bertanding melawan Manchester United pada hari Rabu, 28 Mei mendatang, tulis Port FC dalam akun Instagram resminya, Senin, 26 Mei 2025. Tim berjuluk The Lions itu menjelaskan Camrasame absen karena alasan keluarga. Sementara itu, Asnawi mundur karena harus mengikuti persiapannya bersama timnas Indonesia. Peradon Camrasame mengundurkan diri karena istrinya baru saja melahirkan, dan ia perlu berada di rumah untuk merawat keluarganya, terang Port FC. Asnawi Mangkualam dipanggil untuk memperkuat tim nasional Indonesia senior yang akan menghadapi laga penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada awal Juni mendatang. Lanjutnya, Asnawi yang masuk daftar 32 pemain timnas Indonesia kini fokus melakukan persiapan. Dia diproyeksikan melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Asnawi pun kini menjalani pemusatan latihan, TC, bersama pemain timnas Indonesia lainnya di Bali yang baru dimulai pada hari ini, Senin, 26 Mei 2025. Skuad Garuda rencananya akan menggelar TC selama 1 minggu. Timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025. Kemudian, pada 10 Juni 2025, mereka bertandang ke markas Jepang. 2 laga ini akan menjadi penentu nasib skuad Garuda dalam perjuangannya menuju Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert mulai diserang pengamat bola Indonesia dinilai blunder karena panggil 2 pemain ini. Siapa saja mereka dan apa alasan pengamat? Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mendapat serangan dari pengamat sepak bola tanah air usai dinilai blunder karena membawa Rafael Struijk dan Nathan Chuaon. Serangan itu diberikan oleh pengamat, yakni Akmal Marhali, yang mempertanyakan keputusan Patrick Kluivert memanggil pemain yang minim menit bermain. Dalam program Nusantara TV, Akmal Marhali menyebut pelatih asal Belanda itu menjilat ludahnya sendiri karena memanggil Rafael Struijk dan Nathan Chuaon ke timnas Indonesia. Pria yang dikenal sebagai koordinator Save Our Soccer Sauce itu mengenang pernyataan Patrick Kluivert yang mengaku akan memberikan kesempatan untuk pemain dengan menit bermain yang banyak. Namun faktanya, legenda Ajax Amsterdam itu justru tetap memanggil pemain dengan minim menit bermain seperti Rafael Struijk dan Nathan Chuaon. Akmal Marhali juga menambahkan, untuk kategori pemain diaspora, masih ada pemain dengan jam terbang tinggi seperti Elkan Bagat yang justru diabaikan oleh Patrick Kluivert. Kluivert awalnya datang ke Indonesia, menjadi pelatih menyatakan bahwa akan memberikan kesempatan kepada pemain yang punya jam terbang, singgung Akmal Marhali. Tapi faktanya kan, di antara sekian pemain diaspora yang tidak dibawakan cuma 2,
Rogner Oratmangoen karena sedang sakit. Yang kedua adalah Elkan Bagot karena masalah teknis. Lanjutnya, tak hanya membandingkan jam terbang Rafael Struijk dan Nathan Chuaon dengan pemain diaspora lainnya, Akmal Marhali juga membandingkan jam terbang kedua pemain itu dengan pemain Liga 1. Akmal Marhali menyebut nama-nama seperti Beckham Putra, Mark Klok, dan Adam Alice yang punya jam terbang mumpuni ketimbang Rafael Struijk dan Nathan Chuaon di klubnya musim ini. Dari fakta tersebut, Akmal Marhali pun turut menyinggung PSSI mengenai pemanggilan dua pemain mini menit bermain itu. Ini jadi pertanyaan yang harus dijawab PSSI. Apa dia Struijk dan Nathan ketika jadi WNI syaratnya harus main terus di timnas? Tambah Akmal Marhali. Pemanggilan Rafael Struijk dan Nathan Chuaon memang tengah menjadi sorotan karena keduanya tak punya kiprah mentereng bersama klubnya di musim ini. Di musim ini, Rafael Struijk hanya tampil selama 239 menit dalam 10 pertandingan bersama Brisbane Roar di A-League. Sementara Nathan Chuaon tercatat hanya bermain selama 127 menit dari 3 pertandingan bersama Swansea City di segala ajang musim ini. Jika diakumulasikan, total menit bermain Rafael Struijk dan Nathan Chuaon, yakni 466 menit. Itu jauh lebih sedikit dari Elkan Bagot yang tampil 1441 menit bersama Blackpool di musim ini. Karenanya, pemanggilan Rafael Struijk dan Nathan Chuaon itu, serta diabaikannya Elkan Bagot, membuat Patrick Kluivert menjadi sorotan. Apalagi timnas Indonesia dalam waktu dekat akan melakoni 2 pertandingan menentukan saat melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan status pertandingan itu sebagai laga penting, timnas Indonesia harusnya memanggil pemain yang tengah dalam performa terbaik dan punya jam terbang mumpuni di level klub. Resmi dilepas Brisbane Roar, bagaimana masa depan Rafael Struijk? Begini pernyataan resmi klub. Klub asal Australia, Brisbane Roar, resmi mengumumkan perpisahan dengan pemain timnas Indonesia, Rafael Struijk. Simak selengkapnya. Pengumuman tersebut disampaikan secara langsung melalui pernyataan resmi klub pada Senin, 27 Mei 2025. Dalam pernyataannya, Brisbane Roar menjelaskan bahwa kontrak Rafael Struijk bersama tim telah berakhir dan tidak diperpanjang. Padahal, pemain berusia 21 tahun itu baru bergabung pada awal musim 2024-2025 usai meninggalkan klub Belanda, ADO Den Haag. Brisbane Roar mengonfirmasi kepergian Rafael Struijk yang hengkang setelah masa kontraknya berakhir, tulis klub dalam unggahan di media sosial resmi mereka. Seluruh keluarga besar Brisbane Roar mengucapkan terima kasih kepada Rafael atas kontribusinya selama musim ini, dan kami mendoakan yang terbaik untuk karirnya ke depan, lanjut pernyataan tersebut. Kontribusi singkat di A-League. Rafael Struijk bergabung dengan Brisbane Roar pada September 2024 lalu dari ADO Den Haag, klub asal Belanda. Kepindahan ini sempat menjadi sorotan karena Struijk adalah salah satu pilar muda timnas Indonesia yang tampil di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski hanya bermain dalam sejumlah pertandingan, kehadiran Struijk sempat memberikan warna tersendiri di lini serang Roar. Namun, minimnya menit bermain dan persaingan ketat di skuad utama membuat kontribusinya tidak maksimal. Sejauh ini, dari 10 laga yang dimainkan di A-League, Rafael Struijk hanya 2 kali jadi pemain inti. Dia bahkan tidak pernah bermain secara penuh. 1 gol berhasil dicetak pemain berusia 22 tahun tersebut untuk Brisbane Roar. Bagaimana masa depan Rafael Struijk? Belum ada konfirmasi lebih lanjut soal kemana Rafael Struijk akan melanjutkan karirnya. Namun, dengan status bebas transfer, pemain kelahiran Belanda tersebut berpeluang menjajaki berbagai opsi, baik di Eropa, Asia, maupun ke Indonesia. Di usia yang masih sangat muda, 22 tahun, masa depannya di level klub dan tim nasional masih terbuka lebar. Terlebih, performanya bersama timnas Indonesia sejauh ini cukup menjanjikan, terutama dengan gaya bermain agresif dan mobilitas tinggi yang dimilikinya. Viral, Justin Bieber konser kenakan jersey timnas Indonesia, ternyata begini faktanya. Para pengguna akun media sosial pun dihebohkan dengan viral video seorang penyanyi luar negeri yang kenakan jersey timnas Indonesia saat menggelar konsernya. Bahkan, tak jarang sejumlah akun media sosial Instagram maupun TikTok menyebut jika penyanyi tersebut merupakan Justin Bieber. Jersey timnas Indonesia mendunia, tulis akun TikTok QC pada unggahan video tersebut dilihat pada Kamis, 22 Mei 2025. Lantas unggahan itu pun mendapat respons sejumlah pengguna akun media sosial TikTok. Usut punya usut, penyanyi luar negeri itu bukanlah Justin Bieber melainkan Dylan Desclose. Bahkan, Dylan Desclose pun turut memposting ulang unggahan viral itu melalui akun Instagram miliknya. Dylan Desclose terkait dirinya yang disebut-sebut sebagai Justin Bieber sedang konser menggunakan jersey timnas Indonesia. Dalam unggahannya pada 12 Mei 2025, terlihat Dylan Desclose sedang berdoa sebelum menghibur para penggemarnya yang berada di salah satu tempat hiburan malam kawasan Jakarta.
Terlihat pula Dylan Desclos mengenakan jersey timnas Indonesia dibalut sweater berwarna putih saat melangsungkan doa tersebut. Sementara dilansir dari New York Post, Dylan Desclos merupakan pria asal Prancis yang disebut sangat mirip dengan Justin Bieber. Dylan Desclos dalam pemberitaan media tersebut pun mengakui jika banyak orang yang menyebut dirinya mirip dengan Justin Bieber sekaligus suaranya saat menyanyikan lagu dari bintang pop internasional tersebut.